episode 12 novel Pernikahan Dadakan by Aisyah Stories. Siang telah berjabat tangan dengan malam. Cerah yang beberapa waktu lalu masih berkuasa, kini lenyap berganti kelam, perlahan-lahan meranjak pekat. Safa baru saja selesai menunaikan 3 rakaat kewajibannya lalu mengambil mushaf. Surat Yasin menjadi tujuannya. Salah satu surat dalam Al-Quran yang berhasiat menenangkan hati serta menenteramkan jiwa bagi siapapun yang membaca, dan Safa sering melakukan. Sementara di luar, Rian baru saja pulang, lalu kamar menjadi tujuan pertamanya. Pertemuannya dengan investor baru setelah jam makan siang tadi benar-benar menyita waktu dan pikirannya. Meskipun pria itu langsung beranjak pulang setelah rapat penting berakhir, namun jarak tempuh yang cukup jauh membuat ia terlambat sampai di rumah. Setelah membersihkan diri dan menunaikan salat maghrib, Rian keluar dari kamarnya. Tok tok tok, Safa, kamu sedang apa di dalam? Seru Rian dari balik pintu kamar. Safa menghela nafas kasar. Meski hatinya berkata jangan buka, tapi pikirannya berbeda. Setelah memakai gardigan untuk menutupi lengannya yang halus, wanita itu lekas beranjak untuk membuka pintu. Ada apa? Tanya Safa begitu pintu terbuka. Tanpa sengaja Rian menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Pria itu sedikit gugup. Abang ganggu. Ya, Rian nyengir membuat Safa menghela nafas kasar. Sudah tahu. Masih nanya. Batin Safa. Wanita itu bergeming sambil menumpukan tatapannya pada tanaman hias yang berada tak jauh dari bibir tangga. Abang lihat, di bawah tidak ada apapun yang bisa kita makan malam ini. Bagaimana kalau kita diner di luar? Terserah Safa mau makan di mana. Apa ini salah satu kebiasaannya? Punya banyak waktu luang untuk mengajak para gadis makan bersama. Fa, gimana? Kita makan di luar ya? Lagi pula selama kita menikah, belum pernah sekalipun kita berdua diner di luar. Anggap aja ini sebagai kencan pertama kita. Rian bertanya lagi setelah sekian detik tak mendapat jawaban apapun dari Safa. Jika saja Safa tidak tahu apa yang dilakukan suaminya tadi siang bersama dengan Amara, mungkin gadis itu akan berjingkrak kegirangan mendapat ajakan ini. Tapi hatinya terlanjur tergores sekarang, dan goresan itu semakin lebar setelah melihat raut wajah tanpa bersalah itu. Maaf, aku sedang tidak enak badan. Sebaiknya Bang Rian ajak wanita itu saja untuk menemani makan malam. Safa menutup pintu bersamaan dengan ia menyelesaikan ucapannya, membiarkan Rian tertegun beberapa saat. Tok tok tok, Fa, kamu sakit? Sakit apa? Tolong buka pintunya dulu.
tidak menyukai tindakannya. Lalu istri kecilnya itu marah. Namun, jika ia tidak melakukan, lalu mie yang ada di bawah, siapa yang akan makan? Batin Rian menimbang. Fa, abang baru saja siap bikinin mie yang sering kamu makan itu. Ada 2 mangkuk. Kita makan sekarang. Yuk. Selagi masih panas. 1 detik, 2 detik hingga melewati menit. Safa belum juga menjawab. Lama sih. Bergelung di bawah selimutnya yang lembut. Mengabaikan seruan dari arah luar. Fa, kita makan sekarang yuk. Sekali lagi Rian mencobanya. Namun tetap saja ia tidak mendapatkan apapun selain Suni dan hening. Baru ketika Rian hampir sampai di anak tangga terakhir, suara pintu terbuka terdengar. Membuat Rian mengulung senyum. Rambut cepol yang kusut, piyama berbahan satin yang hampir tertutup oleh gardigan, serta wajah polos Safa tanpa polesan apapun membuat Rian menelan ludahnya seketika. Menurut Rian, Safa jauh lebih cantik jika seperti itu. Ibarat kuntum mawar yang baru saja merekah. Sejak tadi, Rian tidak bisa berhenti tersenyum. Rian bukan tidak tahu bahwa sebenarnya Safa telah menjadi ratu di hatinya. Hanya saja pria itu tidak yakin sejak kapan rasa itu dimulai. Kuek. Safa membekap mulut lalu berlari menuju toilet, lalu memuntahkan seluruh isi perutnya. Di sana, Rian langsung menyusul lalu mengosok punggung sang istri dengan sabar, juga menempelkan telapak tangannya ke kening Safa untuk mengecek suhu tubuhnya. Kita ke rumah sakit aja, ya. Badan kamu panas. Safa menggeleng cepat. Ini cuma masuk angin biasa. Tidak perlu ke rumah sakit segala. Aku sudah sering seperti ini. Dan insya Allah akan kembali membaik setelah istirahat nanti. Meski menurut Safa, muntahnya itu hanya karena masuk angin biasa, Rian tetap merasa cemas. Apalagi setelah melihat wajah Safa kini berubah pucat. Tapi kamu pucat, Fa. Ayo kita ke rumah sakit sekarang. Tidak perlu. Saya hanya butuh istirahat. Karena tak tega melihat istrinya yang sedang menyeret langkah dengan sedikit terhuyung, Rian berusaha untuk menggendong. Seketika Safa melepaskan diri dan protes. Aku bisa jalan sendiri, ucap Safa kerat kepala, lalu mengayun langkah lagi. Rian mengekor di belakang. Pertahanan Safa ternyata hanya bertahan beberapa langkah saja saat gadis itu hampir terjatuh menyentuh tangga. Saat itu pula Rian menangkapnya dengan sigap, lalu menggendong sang istri hingga ke dalam kamar, bahkan tidak peduli saat Safa meminta untuk menurunkannya. Apa yang kamu lakukan? Cepat turunin aku sekarang. Jangan banyak bergerak, Safa. Nanti kamu bisa jatuh. Makanya turunkan aku sekarang. Aku masih punya kaki sendiri. Abang pasti akan menurunkanmu. Tapi di tempat tidur bukan di sini, jawab Rian. Membuat Safa menelan ludahnya seketika. Setelah membaringkan sang istri di tempat tidur, Rian kembali mengecek suhu tubuh Safa, lalu pria itu melangkah keluar menuju dapur. Scene berganti. Safa tertidur setelah meminum beberapa teguk teh hangat yang Rian seduhkan. Pria itu masih di sana, berdiri di sisi ranjang sambil memandangi wajah polos sang istri. Seketika rasa bersalah berduyun mengetuk dinding hatinya. Rian sadar, selama ini Safa pasti banyak menderita karenanya. Maafkan Abang Fa, lirih Rian lalu dengan hati-hati. Agar tidak membangunkan Safa, ia mendaratkan satu sun sayang. Scene berganti.
berdua salat Isya saat mualnya kembali menyerang. Karena masih merasa pusing, Safa kembali bergelung di bawah selimut. Bibirnya pucat, tenaganya bagai tersedot habis dari raga. Safa berusaha untuk bisa terlelap lagi, tapi pikiran-pikiran aneh sedang penuhi kepalanya. Bagaimana jika ini bukan karena masuk angin biasa, tapi aku sedang mengandung? Ya, Allah tolong, hamba belum siap dengan kemungkinan itu dengan situasi pernikahan kami yang seperti ini. Kaca-kaca mulai membayang di netranya. Dengan gerakan pelan, ia mengelus perutnya yang rata. Rasa pahit yang sejak tadi tak mau pergi dari tenggorokannya memaksa Safa untuk bangkit, lah hendak menuju dapur. Sinbergan, enak. Sejak kapan abang pandai masak begini? Kok aku enggak tahu? Langkah Safa terhenti di pertengahan tangga tepat saat ia mendengar pembicaraan Amara dan Rian. Safa hendak berbalik kembali ke kamar tapi ia urungkan. Tenggorokannya perlu meneguk sesuatu untuk mengusir rasa tak nyaman yang sejak tadi menyerang. Saat tiba di hadapan Amara, Safa menatap gadis itu sekilas lalu menuju kulkas, lanjut mengabaikan pertanyaan Rian. Safa perlu minuman yang sedikit asam untuk mengusir rasa pahit di kerongkongannya. Tadi Ara kebetulan ada di sekitar sini, makanya dia memilih untuk mampir sebentar ke rumah kita. Ya kan, Ra? Amara bergeming. Sikap Rian yang seperti itu berhasil menyakiti hatinya. Padahal Lela itu jelas sudah tahu bahwa ia memang sengaja datang. Amara tersenyum kecil lalu menjawab, "Iya," dengan sangat terpaksa. Tapi Safa sama sekali tidak peduli. Lah bukanlah anak kemarin sore yang bisa dengan gampang untuk mereka bodohi. Mana demam kamu? Rian hendak menempelkan tangannya ke kening Safa. Namun, Safa segera menepisnya. "Aku baik-baik saja," jawab Safa lalu menuangkan teh rasa lemon ke dalam gelas yang sebelumnya sudah Rian siapkan. Suasana menjadi sangat canggung. Rian ingin sekali menyusul Safa yang kembali menuju kamarnya. Tapi ia juga tidak tega melihat Amara yang sedang menatap sendu ke arahnya. Akhirnya, pria itu memilih untuk menyelesaikan aktivitasnya di dapur. Amara menyuap sarapan dengan pelan. Sesekali ia menatap Rian yang sejak tadi hanya terdiam. Pria itu memilih menekuri piringnya daripada beradu tatap dengan gadis berambut tergerai itu. Sejak tadi, mereka berdua sibuk dengan pikirannya masing-masing. Hingga, bunyi sendok yang sengaja Amara jatuhkan ke atas piring menarik perhatian Rian. Pada durasi yang sama, Rian menatap Amara penuh tanya. "Aku tidak sanggup begini terus. Sebenarnya apa kesalahanku hingga sikap Bang Rian berubah sedingin ini? Oke, aku bisa maklum jika di Kapadokia abang sibuk dengan pekerjaan hingga tidak punya waktu untuk bersama. Tapi kenapa semakin kesini aku merasa kita semakin jauh? Ada apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah aku berbuat kesalahan hingga abang berubah seperti ini?" Rian menyimpan dengan pelan sendok dan garpunya ke dalam piring. Sebenarnya ia sendiri masih bingung dengan apa yang diinginkan hatinya. Di satu sisi ia tidak ingin Amara terluka karenanya. Tapi di sisi lain, ada Safa yang harus ia jaga
Safa benar-benar pergi dari hidupnya. Bang, kenapa diam? Apa yang sebenarnya terjadi? Amara mengulang pertanyaannya, membuat gelembung-gelembung lamunan Rian pecah. Kamu tidak membuat kesalahan apapun. Tapi sayalah di sini yang bersalah pada kalian. Saya tahu. Saya telah menyakit kamu juga, Safa. Maaf, maaf. Saya benar-benar minta maaf. Pada akhirnya saya tidak bisa lari dari takdir. Saya tidak bisa. Saya mencintai Safa dan takut kehilangannya. Pengakuan Rian laksana guntur yang menggelegar di kepalanya. Netra Amara dalam sekejap tergenang dan meluap-luap. La berharap ini adalah mimpi buruk, lalu akan menghilang setelah ia terbangun nanti. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Abang pasti sedang bercanda. Abang pasti sedang mengujiku saja. Iya kan? Jawab. Cinta pertama itu benar-benar telah pergi hingga hening datang mengambil alih. Amara hanya bisa mencengkram sendoknya dengan kuat saat Rian beranjak setelah mengucapkan kata maaf yang terakhir. Meninggalkannya dengan hati yang penuh. Sayatan luka juga tanya. Gadis itu menyeka luapan air matanya sebelum pergi meninggalkan rumah itu. Dukung channel ini dengan cara tekan tombol